pemuda baru saja dipecat dari perusahaan. Siapa sangka, detik berikutnya, sistem memberinya sebuah kendaraan listrik. Mobil listrik Yellow. Ini membuatnya semakin yakin bahwa sistem itu nyata. Ternyata, pemuda baru saja secara tidak sengaja mengaktifkan sistem yang diinginkan semua pekerja untuk tidak bekerja. Selama dipecat oleh bos, dia bisa mendapatkan hadiah. Dipecat 99 kali bisa mendapatkan hadiah misterius. Pemuda itu mendengarnya dan mengira dia sedang bermimpi. Sampai ponselnya menerima pembayaran 100.000. Pemuda itu baru menyadari bahwa sistem itu nyata. Jadi, untuk segera dipecat dari perusahaan, pemuda itu langsung mengetuk meja, berdiri dan langsung menghadapi bos. Kami datang bekerja di sini untuk menghasilkan uang. Tidak menghasilkan uang untukmu dan menukarnya untukku. Kenapa harus karena ekonomi yang buruk? Perusahaan menghasilkan sedikit. Harus membatasi kepentingan kami. Kamu, apa maksudmu? Bagaimana saya bisa tidak mendapatkan uang tinggal di basement? Tukar pesanan denganku. Saya, apa maksudmu? Apakah saya ayahmu atau ibumu? Kamu menyalahkan orang yang menghiburmu. Ternyata setelah dia meluapkan semua itu, tidak lama kemudian dia diusir oleh bos dari perusahaan. Maka, terjadilah adegan awal itu. Semakin banyak pemain dipecat, hadiahnya semakin melimpah. Dipecat sekali lagi bisa mendapatkan undian. Untuk bisa mendapatkan hadiah besar, pemuda itu segera menuju lokasi wawancara berikutnya. Saat itu bos belum menguji karakter karyawan. Jadi, dia menyamar sebagai petugas kebersihan untuk pergi ke lokasi wawancara. Semua orang melihat ini dengan tatapan jijik. Hanya pemuda yang pernah bekerja di perusahaan itu, yang mengerti kesulitan yang dia hadapi. Semua orang membantu Bibi untuk memungut. Semuanya adalah bola kertas, tidak kotor. Saya datang untuk membantu. Aku ikut juga. Itu masih ada sedikit. Kalian cepatlah memungut, agar tidak terlihat kotor oleh pewawancara di luar. Seperti apa penampilannya? Baiklah. Sudah mati. Halo, 120. Seseorang terbakar di sini. Kalian cepat datang dengan mobil. Siswa Xiao Ai. Setelah terbakar, bagaimana cara menanganinya? Setelah terbakar, harus segera mendinginkan luka dengan air dingin. Selama 15 hingga 30 menit. Kemudian dibalut dengan kain bersih. Untuk menghindari cedera lebih lanjut. Sudah saatnya seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang adalah jam sibuk pagi. Memanggil perawat 1 jam. Tidak akan sampai sama sekali. Cepat, minggir. Sudah melewatkan periode emas perawatan. Apakah kamu bisa menanggungnya? Kebersihan perusahaan. Apakah semua orang di sini begitu tampan? Turunkan aku. Kamar mandi masih ada shower. Ayo sis. Apa yang ingin kamu lakukan? Akan saya tangani luka bakar kamu. Akan sedikit sakit, tapi ini baik untuk luka bakar kamu. Kenapa luka bakar itu hilang? Ceochu. Bagus. Sepertinya itu Ceochu. Saya belum mulai bekerja. Tidak boleh dipecat. Dia adalah Ceochu. Semua yang memungut sampah, orang-orang yang terlibat dalam penyelamatan, tinggal untuk menyelesaikan urusan. Orang lain, semua akan dieliminasi. Ceochu, apa yang baru saja terjadi? Semuanya adalah kesalahpahaman. Prinsip rekrutan di perusahaan kami adalah karakter. Kamu sudah lulus penilaian karakter. Tidak perlu bingung. Posisi yang kamu lamar adalah kepala administrasi. Sebelumnya, apakah kamu memiliki pengalaman kerja yang relevan? Ada. Saya sudah menjadi ketua kelas sejak SD. Di universitas, saya adalah wakil ketua organisasi akademik. Setelah itu, saya selalu bekerja di bidang pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi. Dan juga, jika ada, katakan ada. Tidak perlu menyembunyikan.
Posisi kamu adalah kepala administrasi. Jam kerja adalah dari 9 pagi hingga 5 sore. Lembur akan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangani kontrak kerja. Akhirnya saya bergabung. Bisa bekerja dengan leluasa. Jika tidak terjadi apa-apa, silakan turun dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu kontrak ini? Perusahaan kami dan grup Jianghai sudah dinegosiasikan selama setengah bulan. CEO Chu, apakah kamu pernah melihat berserakan seperti hujan bunga? Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Segera ambil kembali kontrak itu. Kontrak ini adalah dokumen asli. Tidak ada dana cadangan. Tidak ada cadangan. Bukankah ini kebetulan? Selama saya merobeknya, pasti akan dipecat. Berserakan seperti hujan bunga. Kamu gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? CEO Chu, apakah hujan bunga tadi terlihat bagus? Kamu gila. Saya ingin memecat. Jangan tanda tangan. Jangan sekali-kali tanda tangan. Nona Chu, apa yang kamu lakukan ini? Orang gila ini baru saja merobek kontrak perusahaan kami yang telah dinegosiasikan selama setengah bulan. Robeknya sangat bagus. CEO Wu, saya baru saja mendapatkan kabar. Grup Jianghai itu hanyalah perusahaan fiktif. Sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kontrak telah dirobek. Keuangan belum melakukan pembayaran. Manajer Chen, sungguh sangat menyesal. Tadi, saya bersikap kasar. Kamu telah untuk perusahaan mengembalikan kerugian 10 juta. Tuan Chen, kamu benar-benar bintang keberuntungan perusahaan kami. Baru datang sudah membuat prestasi sebesar ini. Memang benar, tidak apa-apa. Supervisor Chen telah menyelamatkan perusahaan. Hari ini jadi bumerang. Besok lanjutkan perubahannya. Saya benar-benar tidak percaya. Dia tidak akan memecat saya. Terlambat di hari pertama kerja. CEO Chu pasti akan marah besar. Harusnya akan langsung memecat. Pengawasnya terlalu ketat. Terlambat di hari pertama kerja. Dengar-dengar CEO Chu meneleponnya, tapi tidak diangkat. CEO Chu pasti sudah sangat marah sekarang. Supervisor Chen telah menyelamatkan perusahaan. Kamu ada di mana? Memberikan penghargaan kepada Supervisor Chen sebesar 100.000. CEO Chu paling tidak suka orang terlambat. CEO Chu sudah tahu tentang hal ini. Sekarang sangat marah. Marah itu wajar. Saya akan menambahkan sedikit lagi untukmu. Tidak keluar dari catatan saya. Saya tidak salah lihat, kan? Dia sedang mengetik surat. Benar-benar bermain game. Lihat, bagaimana dia bisa menjadikan hari pertama kerja sebagai latar belakang, dan mengizinkan Supervisor Chen cuti selama 3 hari. Jangan bercanda, ya, kamera pengawas sudah melihat. Supervisor Chen, kamu hebat sekali. Kamu terlambat 5 jam tanpa alasan. Tanpa alasan apapun. Sekarang terang-terangan bermain game di jam kerja. Apakah saya bisa lebih keterlaluan? Dia ini, terlalu sombong, ya. Terlalu sombong, ya. Chen Meng telah menyelamatkan perusahaan sebesar 10 juta. Jelas dia adalah orang berbakat. Dia pasti sedang menguji sikap saya. CEO Chu, saya sudah seperti ini. Kamu masih tidak memecat saya? Saya nyatakan. Supervisor Chen telah menyelamatkan perusahaan. Kerugian 10 juta. Saya nyatakan. Memberikan hadiah kepada Supervisor Chen sebesar 100.000 yuan. Dan mengizinkan Supervisor Chen cuti selama 3 hari. Apa? 100.000 yuan? 100.000 yuan? Benarkah ini? Kamu tidak akan memecatku.
dan masih mau memberi aku 100.000. Ternyata itu hanya isyarat untukku. Supervisor Chen, cepat kembali. Telah mengembalikan banyak kerugian untuk perusahaan kita. Harus mendapatkan penghargaan. Sebelumnya itu kesalahanku. Tidak segera memberikan pernyataan. Supervisor Chen telah menyelamatkan perusahaan. Supervisor Chen, kamu sangat hebat. Supervisor Chen, cepatlah kembali. Terima kasih atas pengakuan CEO Chu. Kalian semua lanjut bekerja. Supervisor terlalu ketat, ya? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tautan mana yang salah? Apakah otakmu bermasalah? Aku sudah begini masih tidak memecatku. Supervisor Chen, kamu luar biasa. CEO Chu tidak mudah terburu-buru. Iya. Menanyakan sesuatu padamu. CEO kalian, paling benci karyawan perusahaan melakukan apa? Aku benci orang yang bermalas-malasan. Terlambat masuk kerja. Bekerja tidak jujur. Masih ada. Tunggu. Informasi yang kamu berikan tidak dapat diandalkan sama sekali. Semua yang kamu katakan sudah pernah saya lakukan. Supervisor Chen, ingatlah ini. CEO Chu kita sangat membenci orang yang mengganggu kehidupan pribadinya. Jangan sekali-kali mencoba mengejar CEO Chu. Wakil direktur sebelumnya memiliki prestasi yang menonjol. Justru karena mengirimkan bunga kepada CEO Chu, dipecat. Apakah kamu terharu? Saya menemukan alasan untuk dipecat. Shen Yao, grup Chu kita, perusahaan sebesar itu, memiliki kekurangan. Setelah pulang kerja, jangan bekerja lagi, ya. Ayah, saya akan melihat sebentar lagi. Nanti saya akan kembali ke kamar. Kamu harus lihat ini. Ini dari provinsi selatan kita. Pemuda berbakat yang luar biasa. Lihat yang mana yang kamu suka. Ayah akan membantumu menemukannya. Anak, kamu sudah berusia 25. Dan sampai sekarang belum pernah pacaran. Apakah kamu ingin tetap lajang? Terus seperti ini? Saya sudah bilang, saya tidak suka berinteraksi dengan orang asing. Baiklah, perusahaan yang kamu dirikan. Pasti ada banyak pemuda lajang, kan? Ayah akan membantumu melihat lebih jauh. Latar belakang yang buruk tidak masalah. Minta ayah membantunya. Perusahaan. Jadi, sudah diputuskan, ya. Besok ayah akan pergi bersamamu ke perusahaanmu. Wah sial, bukankah ini Shen Yao? Ini adalah lamaran. Apakah Shen Yao punya pacar? Juga seorang karyawan perusahaan. Ayah, lihat ini. Kali ini pasti. Aku sudah seperti ini. Chu pasti akan memecatku. Si Yang, menikahlah denganku. Lihat, tunggu. CEO Chu melamar. Ini situasi apa? Ini situasi apa? Bagaimana ini? Bagaimana ini ya? Ini sudah aku lihat sekali. Bagaimana ini ya? Dia sudah gila, kan? Berani-beraninya melamar CEO Chu. Astaga, manajer Chen dan Tuan Chu. Baru kenal 3 hari, kan? Sudah berani melamar langsung. Tidak tahu diri. Keluarga CEO Chu adalah orang kaya dan tampan. Aku juga adalah wanita tercantik. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai Supervisor Chen? Si Yang, sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu adalah satu-satunya untukku. Melalui kebersamaan kita selama ini, aku sangat terjebak. Si Yang, berikan aku keputusan yang jelas. Menikahlah denganku, atau pecat aku. Jangan biarkan aku melihatmu setiap hari. Menyiksa diri sendiri. Dipecat. Subai, segera pecat dia. Akhirnya tugas selesai. Keluarga kami adalah Si Yang. Menikah.